Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Faqih meriwayatkan dengan sanadnya yang bersumber dari Salamah bin Diror bahwasannya salah seorang penduduk Syam datang menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan orang tersebut menanyakan tentang satu amalan yang dapat mengantarkan seseorang masuk surga. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, jadilah muazin di antara kaummu. Muazin adalah orang yang mengumandangkan azan. Orang tersebut mengatakan, jika saya tidak mampu ya Rasulullah. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertutur kembali, jadilah imam yang mereka bisa bersama-sama sholat denganmu. Lalu orang tersebut pun menjawab, jika saya tidak mampu. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ambillah shaf yang paling depan pada setiap sholat berjamaah. Dari Sayyidah Aisyah bahwa ayat di bawah ini adalah berkaitan dengan para muazin, yaitu, dan siapakah yang paling dekat perkataannya melebihi orang yang menyeru kepada Allah atau mengajak mengerjakan sholat dan berbuat amal soleh, dan ia menyatakan, sesungguhnya aku termasuk yang berserah diri. Dalam riwayat yang bersumber dari Abu Umamah Al-Bahili bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagi seorang muazin diampuni dosanya sejauh kumandang suaranya, dan diberi pahala sebanyak orang yang berjamaah bersamanya dengan tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari mereka. Dalam riwayat yang bersumber dari As-Salamiyah menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang sakit adalah tamu Allah sepanjang dalam penderitaan sakitnya, maka setiap harinya ditingkatkan pahala amalnya sebanding dengan 70 orang yang mati syahid. Dan bila ia sembuh, maka terlepas ia dari dosa-dosanya sebagaimana bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Dan jika ia ditakdirkan meninggal, maka dimasukkan dalam surga tanpa hisab. Seorang muazin itu laksana penjaga pintu Allah, di mana pada setiap ia berazan, maka baginya pahala 1000 nabi. Sedangkan imam adalah laksana menteri Allah, di mana setiap kali menjadi imam dalam sholat, maka baginya pahala 1000 orang yang jujur. Adapun mu'alim, orang yang mengajarkan ilmu, adalah laksana wakil Allah, di mana pada setiap ia mengajarkan ilmunya, maka baginya diterangi jalannya nanti pada hari kiamat. Dan orang yang belajar ilmu agama, baik laki-laki ataupun perempuan, adalah laksana pelayan-pelayan Allah, di mana tiada tempat bagi mereka kelak melainkan di surga. Sebuah penjelasan dari Al-Faqih bahwa hadis di atas hanyalah sebuah tamsil atau perumpamaan saja, di mana seorang muazin itu diibaratkan seperti penjaga pintu Allah, karena ia bertugas memberitahukan masuknya waktu sholat kepada orang muslim lainnya. Sedangkan seorang imam adalah menteri Allah, karena banyak orang yang mengikat kepalanya, dan karenanya sholat mereka menjadi sempurna.
Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagi muadzin itu diampuni dosanya sepanjang terdengar kumandang suaranya, dan semua yang mendengarkan itu membenarkannya, baik itu yang hidup atau yang mati, baik yang basah atau yang kering. Syaid Al-Khurdi menyerukan, bila mana kamu berada di ladang atau alam terbuka, maka kumandangkanlah azan dengan sekeras-kerasnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada atau semua makhluk, baik itu pepohonan, bebatuan, pasir, manusia, dan jin, yang mendengar kumandang azan, kecuali semuanya itu menjadi saksi baginya kelak di hadapan Allah pada hari kiamat. Berkata Al-Faqih dengan sanadnya yang bersumber dari Mu'adz bin Jabal bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kelak di hari kiamat Bilal, itu muadzin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan dibangkitkan dengan berkendara unta dari kendaraan surga, sambil mengumandangkan azan dari atas kendaraannya. Dan ketika sampai pada bacaan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, maka setiap dari mereka saling berpandangan seraya berseru, kami bersaksi seperti halnya yang kamu persaksikan. Sesampainya di Masyhar, mereka disambut dengan perhiasan surga, dan yang pertama kali diberi perhiasan tersebut adalah Sayyidina Bilal. Lantas para muadzin dari golongan orang-orang yang soleh. Di dalam riwayat Qatadah bahwa Abu Hurairah bertutur, kelak pada hari kiamat para muadzin adalah orang-orang yang paling panjang lehernya, dan beliau-beliau yang diberi keputusan oleh Allah adalah para nabi, para syuhada, dan para muadzin. Muadzin Ka'bah atau Masjidil Haram dipanggil yang pertama, lalu muadzin Masjidil Aqsa, dan kemudian muadzin-muadzin yang lainnya. Sayyidina Ibnu Mas'ud berkata, seandainya aku menjadi muadzin, maka tidak mengapalah bagiku meskipun tidak ikut perang fisabilillah. Demikian pula apa yang dikatakan oleh Tuan Sa'ad bin Abi Waqqas. Adapun perkataan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, sekiranya aku menjadi muadzin, tiada mengapalah bagiku tidak menunaikan ibadah haji sunnah, asalkan yang wajib sudah terlaksana. Perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tiada sedikit pun aku merasa menyesal atas sesuatu, kecuali permohonanku kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar muadzin itu dipercayakan kepada Sayyidina Hasan dan Husain, cucu beliau dan putra beliau. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasannya bila mana suatu daerah atau kota itu banyak muazzinnya, maka berkuranglah dinginnya atau bencana atau bala. Dalam riwayat Jabir bin Abdullah bahwa sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika seseorang muadzin itu mengumandangkan azan, maka larilah setan terbirit-birit hingga Rauha, itu berjarak 30 mil dari Madinah. Sebuah ulasan dari Al-Faqih bahwasannya terdapat 10 akhlak yang seharusnya dimiliki oleh seorang muadzin, mengingat betapa pentingnya peranan dan nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1.
mengetahui masuknya waktu sholat dengan benar dan menjaganya. Kedua, memelihara hak dan kehormatannya dengan tidak menjadikan suara azannya sebagai sesuatu yang bersifat mengganggu bagi orang lain atau orang yang berada di sekitarnya. Ketiga, jangan marah kepada orang yang menggantikan tempatnya sebagai muadzin. Keempat, melafalkan azan dengan benar dan membaguskannya. Yang kelima, semata hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, beramar ma'ruf nahi mungkar dan berkata benar, baik itu kepada yang kaya ataupun kepada yang miskin. Ketujuh, menunggu imam dengan tidak memberatkan para jamaahnya. Kedelapan, tidak membenci kepada orang yang menduduki tempatnya di masjid. Yang kesembilan, tidak melamakan sholat di antara azan dan istiqomah. Dan yang kesepuluh, menjaga kebersihan masjid dan ketertiban dari keributan anak-anak kecil. Riwayat dari Ad-Dahlak, beliau berkata, manakala Sayyidina Abdullah bin Sa'id bermimpi tentang azan, maka beliau mengajarkannya kepada Sayyidina Bilal. Lantas oleh Rasulullah SAW, Sayyidina Bilal diperintahkan untuk naik ke atas bangunan dan mengumandangkannya. Ketika suara azan itu terdengar, maka terdengarlah suara gemuruh yang amat sangat di atas langit Madinah. Beliau SAW lalu bertanya, tahukah kalian gemuruh apakah itu? Para sahabat pun menjawab, Allah dan Rasul-Nya lah yang lebih mengetahui. Beliau SAW bersabda, bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru kepada pintu-pintu langit hingga arsy agar dibuka untuk menyambut azan yang dikumandangkan Sayyidina Bilal. Sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bertanya, apakah hal ini hanya dikhususkan untuk azannya Bilal saja? Dijawab beliau Rasulullah SAW, tidak, ini berlaku bagi segenap muazin dan roh mereka terhimpun bersama roh para syuhada. Dan ketika pada hari kiamat tiba, diserukan kepada mereka, manakah para muazin dari hamba-hambaku? Maka berdirilah mereka di atas bukit kasturi dan kapur barus. Disebutkan dalam hadis Jabir bahwa Nabi SAW bersabda, para muazin yang mukhlis kelak di hari kiamat akan dikeluarkan dari kuburnya sambil berazan, dengan disaksikan oleh semua makhluk yang mendengarkannya, baik itu bebatuan, pepohonan, pasir, manusia, dan yang masih basah ataupun yang kering. Dan Allah mengampuni sejauh kumandang suaranya. Baginya pahala sebagaimana pahala orang yang sholat karena suara azannya. Dikabulkan doanya di antara azan dan iqomah. Ada kalanya disegerakan di dunia atau disimpan di akhirat, atau dihindarkan dari mara bahaya. Mereka adalah yang pertama menerima bagian surga setelah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Muhammad SAW, para rasul dan nabi. Lantas para muazin yang mukhlis, di mana kelak kedatangan mereka disambut dengan unta yang terbuat dari yakut merah sebagai kendaraannya,
dengan diiringi 70.000 malaikat dari kuburnya sampai ke masyar. Semoga bermanfaat dan menambah semangat khususnya para muazin untuk lebih ikhlas, lebih memperbaiki kualitas azannya sehingga bermanfaat bagi orang-orang yang mendengarkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.